video kali ini kami akan membahas mengenai tips aman bekerja ala new normal. Nah, seperti yang kita tahu, kita sudah memasuki kondisi new normal. Bagaimana penjelasannya? Yuk simak. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah wilayah termasuk Medan, Sumatera Utara masih berlangsung selama pandemi virus corona. Namun, pemberlakuan PSBB tidak selalu berarti anjuran WFA tetap berlanjut. Sebagian pekerja tetap masuk kantor seperti biasa. Sementara perusahaan menyiapkan beragam skenario demi keamanan pegawainya seperti protokol kesehatan yang ketat, juga sistem kerja shift. Sistem shift memang mengurangi jumlah pekerja yang masuk. Kontak orang yang satu dengan yang lain bisa lebih sedikit tapi nggak menjamin. Bisa saja satu shift ada yang positif, kita nggak tahu. Nah, kita sebaiknya jaga diri, ujar Dr. Sisila Elvani, dokter umum di situs konsultasi Good Doctor. Ini pun memberikan sejumlah tips agar aman terhindar dari penyebaran virus corona selama bekerja di kantor. Bagaimana penjelasannya? Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua. Kali ini saya dan rekan-rekan saya akan coba menjelaskan 7 tips aman bekerja ala new normal. Nah, jadi yang pertama yaitu adalah wajib menggunakan masker. Seperti yang kita ketahui bahwasannya saat pandemi corona ini, masker menjadi salah satu benda yang wajib dipakai ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Anda bisa menggunakan kain masker non-medis baik saat Anda keluar rumah, pergi ke tempat kerja, maupun jalan-jalan dengan keluarga Anda. Dan kami juga menyarankan kepada teman-teman semua kalau bisa memakai masker yang sesuai, yakni bisa menutup hidung, menutup mulut, maupun dagu. Selanjutnya, hindari menyentuh barang di tempat umum seperti menyentuh gagang pintu dan berjabat tangan. Virus ini dapat hidup pada permukaan yang keras yang disentuh oleh banyak orang selama berjam-jam dan bisa bertahan hingga 9 hari. Gunakan pena untuk menekan tombol lift. Berhati-hatilah menyentuh toilet umum. Toilet umum adalah tempat di mana kita akan sangat berhati-hati menyentuh permukaan tersebut agar tidak beresiko terkena virus corona. Nah, yang ketiga, bekali diri dengan hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Namun, tetap upayakan ya untuk mencuci tangan sesuai dengan prosedur, setidaknya setiap 4 jam sekali. Mengapa? Karena walaupun kita merasa tangan kita dalam keadaan bersih, tetapi sebenarnya mencuci tangan adalah salah satu cara yang sangat ampuh untuk memastikan tidak ada kuman ataupun virus yang menempel. Nah, tentu kita akan merasa senang apabila di kantor tersedia air. Lalu, bagaimana jika tidak? Misalkan air di kantor sedang mati, ataupun seorang dokter yang harus menangani pasien yang satu dengan pasien yang lain dengan cepat, dan tidak memungkinkan untuk mencuci tangan di toilet. Nah, disinilah hand sanitizer berperan. Ya, saya akan melanjutkan tentang cara mencuci tangan dengan benar supaya tidak kena penyakit. Pentingnya memahami dan melakukan cara mencuci tangan yang benar, apalagi masih banyak masyarakat di Indonesia yang makan langsung menggunakan tangan. Kebiasaan tersebut bisa berdampak buruk, terutama jika tangan telah terkontaminasi kuman. Hal ini bisa membuat Anda terserang berbagai penyakit. Bagaimana cara mencuci tangan yang dengan benar? Mencuci tangan sebaiknya dilakukan saat menyiapkan makanan dan sebelum makan. Demikian pula cuci tangan harus dilakukan sebelum mengonsumsi obat, menggunakan lensa kontak setelah buang air besar, menggunakan atau mengganti popok bayi, setelah menyentuh binatang peliharaan, merawat luka, dan membuang sampah. Seperti ini cara mencuci tangan yang benar. Untuk meminimalisir kuman atau kotoran yang dapat menyebabkan penyakit. 1. Basuh tangan dengan benar. Terus, boleh memakai air hangat atau dingin. Tuang sabun ke telapak tangan. Tidak perlu menggunakan sabun khusus. Sabun biasa dan sabun antibakteri sama saja manfaatnya. Tangan hingga berbusa. Pastikan seluruh bagian tangan terkena sabun, termaksud punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, kuku. Lakukan setidaknya selama 20 detik. Sisa sabun dan kotoran kemudian keringkan menggunakan lap kering. Selanjutnya, tutup
Tukeran menggunakan tisu toilet atau handuk agar kuman tidak menempel pada tangan Anda yang sudah bersih. Menemukan air dan sabun, Anda bisa menggunakan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer. Tuangkan cairan ke telapak tangan secukupnya. Usapkan pada seluruh bagian tangan hingga cairan mengering. Pastikan produk yang digunakan mengandung kadar alkohol setidaknya 60%. Selanjutnya yaitu jaga jarak dengan rekan kerja. Perhatikan jarak dengan rekan kerja. Setidaknya Anda mengambil jarak 1, sampai 2 meter sesuai anjuran WHO. Hindari situasi yang memungkinkan ada banyak orang berkumpul, semisal antri toilet atau dalam lift. Biasanya kantor menyediakan denah lokasi berdiri agar jarak terpantau dan tidak saling berhadapan. Nah, kemudian yang keenam, coba perhatikan asupan makanan kita. Kami sarankan kepada teman-teman semua untuk selalu memperhatikan makanan yang bernutrisi lengkap. Selain itu teman-teman semua, juga butuh yang namanya asupan cairan dan olahraga yang cukup. Untuk kebutuhan cairan, jika dicermati, kebutuhan mereka itu berbeda-beda dari jenis kelamin, berat badan, dan juga aktivitas. Rata-rata untuk kebutuhan cairan laki-laki, yaitu sebesar 2,5 sampai 2,7 liter. Sedangkan untuk perempuan, itu dibutuhkan sekitar 2,2 sampai 2,5 liter. Hal-hal yang harus kita lakukan seusai pulang kerja untuk terhindar dari COVID-19. Gunakan disinfektan untuk di smartphone-mu, kartu identitas, kacamata, dan segala jenis perlengkapan kerjamu. Yang kedua, tempatkan pakaian kerja di tas, pakaian kotor di bagasi mobil, ataupun langsung ke mesin cuci di saat kamu pulang. Yang ketiga, lalu cuci pakaian kerjamu dan tas pakaian kotormu dengan deterjen. Yang keempat, tinggalkan sepatu kerja di luar rumah ataupun dalam tas pakaian kotor. Kemudian, simpan pakaian jalanmu dan sepatumu di dalam tas yang bersih dan bisa dicuci, serta terpisah dari pakaian kerjamu. Kemudian, yang poin terakhir, segera Anda mandi setelah tiba di rumah. Untuk memudahkan kita dalam mengingatnya, mari kita rangkum sama-sama yuk. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika new normal menuntut kita untuk bekerja di luar rumah. Nah, yang pertama, kita wajib memakai masker. Yang kedua, hindari untuk menyentuh barang-barang di tempat umum. Yang ketiga, bekali diri dengan hand sanitizer. Yang keempat, cuci tangan dan ganti pakaian. Yang kelima, jaga jarak dengan rekan kerja. Yang keenam, perhatikan asupan makanan. Dan yang terakhir adalah bersih-bersih saat pulang kerja. Nah, itulah beberapa tips aman bekerja ala new normal dari kelompok KKNDR 82 UIN Sumatera Utara. Sekian dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ya, karena itu berarti sebuah dukungan yang sangat berharga untuk kelompok KKN 82 Winsu. Salam semangat KKN DR 82 Winsu.